Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Terima kasih nih untuk semua kawan pajak yang sudah bergabung di live IG, live Instagram KPP Madya Balikpapan pada siang hari ini. Kembali lagi, kami dari tim penyuluh KPP Madya Balikpapan menyapa dan memberikan edukasi perpajakan yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk kawan pajak semua. Ya. Bersama saya Mustaqim dan rekan saya. Saya Marlin Priscilia. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Apa kabar Kak Takim? Baik Kak Marlin. Oke, baik Mbak Marlin. Nah, kawan pajak, siang ini kami akan mengobrol-ngobrol tentang updatean terbaru penggunaan NPWP 16 digit. Ya. Nah, apa sih nanti itu? Nah, apa sih ya terupdate dari penggunaan NPWP 16 digit? Selama 30 menit ke depan, kita akan memberikan edukasi mengenai updatean terkini khususnya bagi kawan pajak yang sampai saat ini belum melakukan pemadanan NIK, pemadanan data pada akun DJP online. Selain itu, kawan pajak juga perlu tahu apa saja yang perlu disiapkan menjelang penggunaan NPWP 16 digit. Baik, kawan pajak, bagi kawan pajak yang memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu, silakan langsung chat di Instagram ya. Nanti kami akan coba bacakan dan kita bahas bersama-sama dengan kita mencoba Mbak jawab Marlin. langsung ya. Ya. Oke. Nah, kawan pajak, di sini mungkin sudah banyak yang pernah mendengar apa tentang NPWP 16 digit. Sebenarnya NPWP 16 digit itu apa sih? Nah, coba Mbak Marlin, apa sih Mbak Marlin itu NPWP 16 digit? Iya, sebenarnya NPWP 16 digit ini adalah perubahan penomoran nih dari format NPWP 16 digit yang berlaku saat ini, yang eksis ya kawan pajak semua bisa lihat nih di kartu NPWP-nya, di akun DJP online-nya kan ada tuh NPWP yang berlaku sekarang 15 digit. Nah, NPWP 16 digit ini nantinya adalah perubahan bentuk penomoran NPWP yang akan berlaku di tahun 2024. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NPWP 16 digitnya akan berubah menjadi NIK. Jadi dari NPWP sekarang akan menjadi NIK penomorannya. Nah, NIK ini kan 16 digit. Selanjutnya nih, untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, misalnya warga negara asing yang memiliki NPWP, nanti penomorannya akan menjadi 16 digit dengan menambahkan NPWP 15 digit sekarang dan angka 0 di depan NPWP 15 digit saat ini. Lalu kemudian itu juga sama nih dengan wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah. Penomorannya hanya akan menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sudah ada saat ini begitu. Nah, sedangkan untuk wajib pajak cabang gitu Pak Takim ya, nantinya akan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi tidak menggunakan NPWP cabang lagi tapi menggunakan NITKU yang mana penomorannya itu formatnya adalah NPWP ditambah 5 digit nomor urut sistem. Ya, itu yang akan berlaku nantinya ya di 2024. Seperti itu Kak Takim. Oke, baik Kak Marlin. Nah, mulai kapan sih Mbak Marlin NPWP 16 digit itu berlaku? Nah, ini dia nih update-nya untuk kawan pajak ya. Kapan berlakunya itu, yang mana 2 minggu lalu kita lakukan live Instagram, kita sampaikan ke kawan pajak bahwasannya akan berlaku di 1 Januari 2024. Nah, kemudian pemerintah di tanggal 12 Desember kemarin mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2023. Nah, ini di aturan ini disebutkan bahwasannya NPWP 16 digit ataupun dan juga implementasi NIK menjadi NPWP ini akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2014. Jadi masa berlakunya ini atau tanggal berlakunya ini jadi mundur ya kawan pajak, yang tadinya 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Gitu ya Kak Ulin ya. Nah, kawan pajak, walaupun pemberlakuannya kata Mbak Marlin tadi
diundur, Ya. tapi kawan pajak ya, tetap kawan pajak perlu untuk mempersiapkan diri untuk pemberlakuan NIK 16 digit. Nah, Iya. kawan pajak, apa sih yang perlu kawan pajak semua siapkan? Nah, Mbak Olin bagaimana nih ya? Apa yang perlu disiapkan menjelang pemberlakuan NPWP 16 digit? Ya, benar sekali Kak Taki, walaupun diundur kita tetap ya harus tetap siap mempersiapkan diri melakukan pemadanan data-datanya. Nah, data-data apa saja yang perlu dipadankan atau dilakukan pemadanan? Ini yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, itu yang perlu dipadankan adalah NIK, nomor induk kependudukannya. Terus kemudian email dan juga nomor telepon selulernya yang ada di akun DJP online masing-masing. Kemudian ada alamat tempat tinggal wajib pajak yang berdasarkan keadaan sebenarnya. Lalu kemudian itu juga ada data klasifikasi lapangan usaha dan kemudian data unit keluarga. Jadi misalnya data-data tentang istri, anak dan sebagainya ya. Itu yang perlu dilakukan pemadanan. Nah, lalu bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk gitu ya. Nah, ini data-data yang perlu dipadankan antara lain yaitu email, nomor telepon sama ya, alamat tempat tinggal juga, kemudian data klasifikasi lapangan usaha dan juga data unit keluarga. Jadi hampir sama kecuali NIK gitu. Lalu kemudian ada lagi nih untuk wajib pajak badan dan juga instansi pemerintah yang perlu dilakukan pemadanan adalah alamat email, nomor telepon selulernya, kemudian data alamat tempat kedudukan wajib pajak yang juga berdasarkan keadaan sebenarnya, lalu data klasifikasi lapangan usaha. Nah, terkait pemadanan data ini dapat dilakukan oleh kawan pajak semua melalui beberapa cara atau saluran. Nah, yang pertama itu adalah halaman DJP online atau akun DJP online masing-masing. Yang kedua bisa melalui call center Kring Pajak 1500-200 ataupun live chat di web pajak.go.id. Dan yang ketiga bisa melalui KTP tempat wajib pajak terdaftar. Begitu Kak Taki. Oh, begitu ya Kak Olin ya. Harus segera ya Mbak ya, harus pemadanan ini. Ya tentu saja Kak Taki, jangan ditunda-tunda lagi. Siap. Apalagi salurannya sudah banyak pilihan Mbak ya. Iya, Sudah ada yang tinggal seperti dipilih. Mbak Marlin tadi sebutkan, ada beberapa. Dan bisa dilakukan secara mandiri Mbak ya. Betul, bisa mandiri. Oke, baik. Hanya butuh handphone Jaringan. aja. Oh, handphone aja. Handphone dan juga internet. Seperti Oke, baik. Nah, kawan pajak, itu tadi beberapa update mengenai pemberlakuan NPWP 16 digit. Ya. Nah, sebelum kita lanjut nih kawan pajak, kita mau cek dulu nih live IG yang kolom komentar. pertanyaan Cek ya, pertanyaan. dari kawan Apakah ada pajak. pertanyaan dari kawan pajak? Kita coba scroll ya dari atas dulu. Oke. Iya. Sepertinya masih belum ada nih Mbak. Oke, sepertinya masih belum ada kawan pajak pertanyaan. Silakan kawan pajak kalau ada yang unek-unek mau ditanyakan seputaran NPWP 16 digit. Silakan di kolom komentar. Nanti kami akan coba bahas sama-sama di sini. Oke, kita lanjut aja Mbak Marlin ya ngobrol-ngobrol kita pada sore hari kita ini. lanjut lagi, silakan Kak Taki. Nah, setelah tadi nih kita bahas apa yang perlu dipersiapkan atau dilakukan kawan pajak menjelang pemberlakuan NPWP 16 digit. Selanjutnya nih kawan pajak, gimana sih Mbak cara melakukan pemadanan? Caranya nih Mbak, pemadanan data yang tadi Mbak sampaikan. Apakah bisa nih kawan pajak melakukan secara online? Bisa, tentu saja bisa Kak Takim. Bisa dilakukan sendiri, secara mandiri, di mana saja, di rumah bisa, sambil rebahan juga bisa ya kawan pajak ya. Karena tadi saya udah sampaikan bahwa ini bisa dilakukan secara online dan cukup menggunakan handphone saja. Nah, gimana caranya? Ini untuk wajib pajak orang pribadi yang perlu dilakukan tadi pemadanan NIK ya, NIK menjadi NPWP. Langkah-langkahnya yang pertama, kawan pajak silakan buka situs pajak.go.id
klik di pojok kanannya ada tulisan login, atau bisa juga langsung cari di Google DJP Online, nanti akan tampil tuh halaman DJP Online. Yang kedua, login ya. Login menggunakan 15 digit NPWP, lalu gunakan kata sandi dan atau password yang sesuai, kemudian masukkan kode keamanan. Nah, kalau nggak punya password gimana? Nah, ini berarti hal yang lain nih, nanti kita akan bahas. Itu berarti salah satu kendala nggak bisa melakukan pemadanan NIK NPWP ya kawan pajak ya. Nah, kita terusin langkah ketiga setelah bisa login, yaitu buka tab atau menu profil. Nah, itu ada pilihannya di atas nanti ya, begitu kita berhasil login ada pilihan tab profil. Silakan diklik menu tab profil, lakukan cek validitas NIK dan juga data-data lain seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir. Kemudian lakukan update apabila ada yang tidak sesuai data-datanya ya kawan pajak ya. Nah, data-data lain yang perlu diperhatikan juga dan dilakukan pemutakhiran data yaitu data kontaknya seperti tadi email dan juga nomor handphone. Kemudian ada klasifikasi usaha atau pekerjaan dan juga data keluarga. Pastikan semua sudah sesuai dan juga sudah benar. Nah, terakhir klik tombol ubah data profil. Nah, untuk memastikan nih kawan pajak apakah sudah berhasil nih prosesnya atau tidak. Nah, pertama kawan pajak bisa lihat tuh ada tulisan valid warna hijau, valid gitu ya. Nah, yang kedua kawan pajak juga bisa mencoba dengan cara logout kemudian login kembali menggunakan NIK-nya. Jadi tadi login dengan NPWP, ulangi login lagi dengan menggunakan NIK, kemudian masukkan password yang sama dengan sebelumnya dan juga kode keamanan. Apabila kawan pajak berhasil login, maka berhasillah melakukan pemadanan NIK NPWP ini, begitu. Nah, kalau kawan pajak tidak bisa nih menggunakan akun DJP Online, ada saluran lain. Nah, misalnya kawan pajak tadi belum punya password ya, bisa menggunakan saluran lain yang saya sebutkan tadi seperti call center kering pajak 1.500-200, live chat di website pajak.go.id ataupun datang ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Seperti itu kata Kim. Oke, lengkap sekali ya Kak Marlin ya cara menjelaskannya sampai ke cara mengisinya juga. Ya. Benar. Nah, coba kita lihat ini Mbak. Rupanya ada beberapa kawan pajak yang sudah bertanya ini di Instagram. Oke. Ini dari Kus apa ini? Kus Kin Kian. Ya, bertanya, Pak Bu, kalau kita sudah terlanjur sosialisasi NPWP 16 digit ke rekanan, bagaimana nanti dengan faktur pajak kita? Ya, bagus kalau udah melakukan sosialisasi nih ya kata Kim ya. Ya, betul. Berarti sudah selangkah maju ke depan nih kawan pajak. Nah, yang pasti gitu ya kawan pajak ya, selama belum pemberlakuan secara penuh, kita masih menggunakan NPWP 15 digit. Nah, faktur pajaknya bagaimana? Tentu saja menggunakan NPWP 15 digit yang ada saat ini. Kalau nanti berubah, pastinya akan ada update aplikasi faktur. Begitu kawan pajak ya. Ya, kawan pajak ya. Jadi untuk NPWP 16 digit mengenai faktur pajak, pastinya juga aplikasi faktur pajaknya akan sejalan. Iya. Ya, tapi sampai saat ini belum ada ya Kak Olin ya. Iya, karena memang di aturannya disebutkan kita akan masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan 30 Juni 2024. Oke, Gitu. ya. Nah, ini ada lagi yang berikutnya Kak Marlin. Oke, gimana? Untuk NPWP 16 digit badan, ya perusahaan berarti Mbak ya, apakah ada perubahan di e-faktur? Nah, kalau ini kayaknya sudah tadi ya Mbak Marlinnya, sama ya. Ketika berlaku penjelasannya tentunya nanti ada perubahan ataupun update di aplikasi e-fakturnya kawan pajak. Jadi ditunggu saja, harap bersabar. Masih 1 Juli 2024. Yang perlu kawan pajak perhatikan saat ini adalah pemadanan data gitu ya. Jadi itu pemadanan data pastikan sudah dilakukan. Itu yang harus dilakukan sekarang saat ini begitu. Oke, rupanya ini kegelisahan kawan pajak ini kebanyakan di faktur pajak nih Mbak Marlin, aplikasi faktur pajak. Ini yang ketiga pun juga pertanyaan dari Febrian Sigit 12. Gimana? Selamat sore, Assalamualaikum. Terkait NPWP 16, pengaplikasian terhadap SPT faktur pajak seperti apa? Terutama SPT PPh pasal 21 karyawan. Ya,
kawan pajak, tentu saja tadi saya bilangnya ketika ini udah berlaku, itu dia semuanya akan menggunakan 16 digit. Tapi untuk saat ini belum ada update karena masih belum pemberlakuan secara penuh kawan pajak ya. Sampai 30 Juni masih menggunakan NPWP 15 digit, begitu. Ya, jadi nggak usah risau ya. Iya, jangan risau, jangan galau gitu ya. Karena NPWP 15 digit masih tetap bisa digunakan. Iya, betul sampai sekali, masih dengan- kita gunakan. Oke, kita lanjut ke ini bincang-bincang dulu ya. Nanti pertanyaannya kita lanjut lagi. Iya. Nah, ini Mbak. Lalu bagaimana dengan wajib pajak badan? Ya tadi udah jelasin langkah-langkah pemadanan data untuk wajib pajak orang pribadi ya kata Kim ya. Baru orang pribadi. Baru orang pribadi. Kalau badan gimana Mbak pemadanannya? Iya. Apa yang harus disiapkan oleh wajib pajak? Badan. Tentang mengenai pemadanan Iya. wajib pajak. Ya sebenarnya sih langkahnya tuh kurang lebih sama ya kawan pajak ya. Sama-sama login di pajak.go.id ataupun DJP online. Aku DJP online-nya masing-masing. Nah terus kemudian juga klik tab profil. Kemudian lihat tuh ada tulisan perlu dikonfirmasi. Nah biasa tuh ada tulisan seperti kalau belum melakukan pemadanan data ya kawan pajak ya. Nah data-data yang perlu kawan pajak cross check lagi itu antara lain data-data email, nomor telepon seluler, tempat kedudukannya, kemudian juga klasifikasi lapangan usaha, itu ada kodenya. Nah itu pastikan semuanya sesuai dan benar. Kawan pajak bisa cek di surat keterangan terdaftarnya kodenya berapa gitu ya untuk klasifikasi lapangan usaha yang terdaftar di database Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ataupun juga kawan pajak seandainya nih klasifikasi lapangan usahanya kawan pajak ini ternyata udah berbeda gitu ya dengan keadaan sebenarnya usaha kawan pajak saat ini. Nah, berarti kawan pajak perlu melakukan perubahan data. Silakan ajukan permohonan perubahan data ke kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar. Seperti itu. Oke, baik Mbak Mami. Nah, selanjutnya nih Mbak Mami, apakah ya dalam melakukan pemadanan data secara mandiri Ya. di DJP online mungkin tidak atau bisa tidak terjadi kendala atau kegagalan. Nah, kegagalan pemadanan ini seperti apa sih? Dan kalau memang Ya. ada kendala semacam itu, solusinya bagaimana? Ya, tentu saja memang mungkin sekali terjadi kegagalan ataupun kendala karena banyak macam penyebabnya ya kawan pajak ya. Misalnya ini untuk pemadanan NIK nih untuk wajib pajak orang pribadi bisa terjadi kendala seperti NPWP-nya double atau mungkin NIK-nya yang double atau NIK-nya bermasalah nih datanya di Dukcapil dan sebagainya. Nama aja juga bisa nih bermasalah nih kata Kim ya. Nah, kalaupun hal ini terjadi kepada kawan pajak tidak perlu panik ya. Semua pasti ada solusinya. Jadi kita identifikasi dulu nih kawan pajak. Masalahnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya nih NPWP-nya double. Nah, ini klarifikasi nih ke kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar. Nah, lakukan permohonan penghapusan untuk NPWP yang tidak digunakan kawan pajak. Nah, kemudian yang kedua, kalau NIK-nya double bisa jadi nih ya. Nih siapa tahu kan mungkin gitu, walaupun idealnya ini tidak terjadi ya kawan pajak karena kan penduduk Indonesia cuma punya satu NIK gitu ya seharusnya. Ya kalaupun demikian terjadi masalah seperti itu, nah berarti ini masalahnya di data kependudukan kawan pajak ya. Sebelum kawan pajak ke kantor pajak, nah sebaiknya klarifikasi dulu nih ke Disdukcapil gitu ya, yang terdekat gitu atau yang terdaftarnya kawan pajak di Disdukcapil mana gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa harus datang ke Disdukcapil? Karena data kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sumbernya dari Disdukcapil. Jadi kalau dari sananya ada masalah, otomatis data di DJP juga ikut bermasalah, makanya harus dibereskan dulu masalahnya. Nah, kemudian misalnya contohnya nama tadi ya, nama ini sama nih, berarti kan masalahnya bisa jadi di Disdukcapil ataupun di DJP. Kita lihat dulu nih yang nama yang benar yang mana. Kalau namanya yang benar itu di NPWP tapi KTP-nya salah, ya berarti harus ke Disdukcapil ya untuk dibereskan nih. Contohnya Kak Marlin. Iya. Di KTP-nya nih dengan kata Muhammad.
Iya. apa gitu kan. Mm. Tapi di KTP-nya mu saja atau MTT. Nah itu Iya. kan pastinya berbeda kan. Iya kan kita lihat nih yang mana sih bener yang bener gitu ya. Bener. Kalau misalnya yang bener KTP berarti lakukan perubahan data di NPWP-nya dengan cara mengajukan permohonan data ke Oke. KPP tempat kawan pajak terdaftar itu tadi ya. Kalau misalnya yang bermasalah di KTP ya berarti beresin dulu nih KTP-nya di Disduk Capil gitu begitu. ya. Oke, baik. Itulah kawan pajak. Oke, kita cek lagi pertanyaan ya di live Instagram. Ini ada lagi masuk Mbak Marlin. Pertanyaan dari Tari Arjani. Oke, tadi ada yang bilang suara saya kurang terdengar. Oh gitu. Gimana sekarang? Udah oke belum ya? Udah sih. Oke, coba kita lanjut pertanyaan dulu ya Kak Takib. Apakah akun DJP terblokir atau tidak bisa lapor SPT? Oh, tentu. Apakah ada konsekuensinya, Bu? Oh iya, itu Belum nanti ada ya? kita akan bahas nih lebih lanjut atau dampak ada di bahasan selanjutnya nih kawan pajak ya. Tunggu ya. Tetap stay tune nih di live Instagram kita. Oke, kita cek lagi selanjutnya. Nah, ini ada dari Lilis Sakromain. Pak, Bu, mohon maaf. Tadi jika status validitas data KLU perlu dikonfirmasi, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Nah, ini data KLU nih, Mbak Marlin. Iya, nah itu biasanya tuh cukup kalau memang data klasifikasi lapangan usahanya yang tertera itu sudah benar nih dengan usaha yang memang saat ini, itu sebenarnya cukup memasukkan kode KLU aja. Kawan pajak bisa cek surat keterangan terdaftarnya masing-masing. Nah, setiap wajib pajak kan punya nih surat keterangan terdaftar selain kartu NPWP ya, punya surat keterangan terdaftar. Nah, seandainya kawan pajak nggak punya gitu ya atau belum punya gitu, bisa mengajukan permintaan kembali nih ke kantor pajak tempat terdaftar gitu ya. Jadi bisa memiliki surat keterangan terdaftar atau bisa ditanyakan ke kantor pajak tempat terdaftar berapa sih kode KLU saya gitu. Nah tapi kalau misalnya data usahanya itu udah nggak sesuai dengan keadaan sekarang, berarti kawan pajak perlu melakukan perubahan data terlebih dahulu seperti itu. Jadi bisa lewat telepon ya, tanyanya ke Ya, data. boleh, tentu saja boleh lewat telepon ataupun chat WA konsultasi kantor pelayanan pajak tempat kawan pajak terdaftar gitu. Siap. Nah, ini ada lagi yang Oke, ada lagi pertanyaan ya? ada lagi ya. Oke. Bagaimana nih? Sama dari Kuskin Tiana. Ini Kuskin ini aktif banget nih Bu Marlin. Nah, untuk PPh pasal 21 Januari 2024, Iya. apakah masih memakai ISPT atau sudah memakai perhitungan ter apa ini? Ter yang infonya pengerjaannya secara online di DJP online. Oh, maksudnya Iya. itu, kemarin kan masih pakai aplikasi ISPT. Iya. Apakah nanti ke depannya laporannya itu menggunakan kayak code ya, unifikasi? Iya, Nah, oke. gitu. Nah, Kedepannya mungkin saja seperti itu. Arahnya ke sana ya kawan pajak. Tapi untuk saat ini, sampai saat ini belum ada update nih mengenai hal itu. Jadi tetap menggunakan aplikasi ISPT pasal 21, kemudian dilaporkannya tetap e-filing ya. Berarti ya mengupload CSV-nya tetap seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Sepertinya masih ada nih materi yang perlu disampaikan ya. Iya, nanti kita lanjut lagi pertanyaannya Kak Takib ya. Nah, kawan pajak mudah banget kan, sangat mudah untuk kita melakukan pemadanan data yang tadi sudah dijelaskan. Iya, tentu saja mudah sekali. Nah, kalaupun ada masalah dalam pemadanan data kawan pajak, tidak perlu panik ya. Pasti ada selalu solusi. Solusinya betul. Nah, kalau mau mencari solusi, ya hubungi saja KPP terdaftar atau KPP terdekat. Ada kok layanan live, ada layanan Chat WA. bisa telepon, ya. Iya. Oke. Kami berharap juga kepada kawan pajak sudah banyak yang melakukan nih pemadanan nih Mbak, dan ternyata tidak sulit. Iya. Tentu saja dapat dilakukan secara mandiri. Nah, kalau sampai dengan 1 Juli 2024 belum melakukan pemadanan data,
dan pemadanan data lainnya, apakah ini ada risiko? Nah ini sepertinya Yang tadi pertanyaan dari kawan pajak. Kawan pajak tadi bilang di Instagram. Iya. Apakah ada risikonya Mbak? Kalau sampai 1 Juli belum wajib pajak belum melakukan pemadanan data. Ada nggak ya kata Kim? Ya, kalau dibilang resiko denda seperti itu ya, itu atau tidak bisa mendapatkan layanan perpajakan, sebenarnya tidak demikian ya kawan pajak ya. Tapi tentu saja ada dampaknya gitu ya. Implementasi NIK menjadi NPWP ataupun penggunaan NPWP 16 digit ini akan berpengaruh terhadap layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan juga pihak lain. Nah, layanan administrasinya itu antara lain nih seperti pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan juga sektor keuangan lainnya. Kemudian ada layanan pendirian badan usaha gitu ya, ataupun perizinan berusaha, itu juga terdampak. Kemudian layanan administrasi pemerintah lain gitu ya, selain Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya ada menggunakan informasi NPWP itu pasti terdampak gitu ya, dan juga layanan yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Nah itu dia makanya kawan pajak perlu segera melakukan pemadanan NIK NPWP dan juga pemadanan data lainnya, karena khawatirnya kalau kawan pajak belum sempat melakukannya terus tiba-tiba butuh layanan administrasi tadi yang sudah saya sebutkan ya, butuh segera gitu ya, buru-buru, akhirnya jadi terhambat karena belum melakukan pemadanan data ini. Sekali lagi kami ingatkan kawan pajak untuk memanfaatkan saluran pemutahiran datanya tadi melalui halaman DJP online, call center 1500-200, melalui live chat di pajak.go.id ataupun juga langsung ke KPP terdaftarnya gitu. Oke. Baik. Nah itu tadi kawan pajak. Resiko-resikonya kalau tidak melakukan pemadanan. Yes. Ya, banyak layanan-layanan yang bisa kawan pajak dapatkan itu akan terhambat. Ya. Nah sekarang kawan pajak, ayo segera lakukan pemadanan data NIK di NPWP dan pemadanan data lainnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, tadinya kan 1 Januari nih Mbak ya. Iya. Karena masih banyaknya kawan pajak yang belum pemadanan, maka diundur sampai 1 Juli. Oke, baik Mbak. Nah, Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita bisa cek dulu kata Kim. siap. Ini kayaknya ada lagi nih Mbak. Coba ya. Tarif efektif rata-rata. Oh, tarif efektif rata-rata Mbak. Oke, terima kasih Kak Pus. Ada lagi. Nah ini ada satu dari Febrian Sigit 12 lagi. Mau bertanya kembali Mbak. Ya. Untuk kedepannya karyawan atau penduduk yang belum memiliki NPWP cukup dengan NIK saja kan? Maksudnya mungkin begini Mbak Emarlin ya. Kalau sudah punya NIK, sudah punya KTP, apakah itu sudah bisa dipersamakan dengan NPWP? Iya. Oke. Nah, begini kawan pajak, implementasi NIK menjadi NPWP ini kan terkait penomorannya ya. Jadi penomoran NPWP nanti sudah tidak penomoran NPWP seperti saat ini untuk wajib pajak orang pribadi, penduduk Indonesia, tapi menggunakan NIK. Nah, adapun untuk pendaftaran untuk memiliki NPWP itu sendiri tetap harus dilakukan. Jadi pendaftaran menjadi wajib pajak gitu. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak itu tetap harus dilakukan kawan pajak ya. Jadi bukan serta-merta ada NIK terus langsung jadi wajib pajak. Kalau gitu nanti semua yang punya NIK walaupun nggak punya penghasilan nanti jadi harus bayar pajak, kan nggak seperti itu ya. Nah jadi tetap kawan pajak tetap harus melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak. Nah yang melakukan pendaftaran saat ini kawan pajak ya, itu nanti dia akan langsung pemadanan NIK gitu, yang mendaftarkan diri misalnya belum mendaftarkan belum punya NPWP gitu ya sebelumnya. Nah yang sudah mendaftarkan diri sejak PMK 112 berlaku ataupun sejak adanya implementasi NIK menjadi NPWP ini mulai diberlakukan, itu maka langsung melakukan pemadanan saat itu juga. Begitu mendaftarkan diri dia udah langsung dipadankan NIK-nya, sehingga dia udah langsung punya NIK sebagai NPWP gitu. Berarti ya pada di saat dalam mendaftar itu
langsung NPWP-nya bukan nomor yang lain. Iya. NIK itu ya Mbak ya? Ada nomor 15 digit tetap diberikan. Oh, Tetap 15 diberikan, digit, tapi iya. dia ada pemadanan NIK-nya sudah langsung dilakukan gitu Kak Taki. Oke. Jadi nanti pada saat pemberlakuan 16 digit sudah bisa langsung Iya, dipakai. udah valid dia. Oke, Begitu siap. dia daftar udah oke, udah valid Oke, gitu. oke, baik. Kita cek lagi ya Mbak ya, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir nih dari Febrian Sigit. Terima kasih nih Oke. kawan pajak sudah bertanya di kolom chat kami. Mungkin kalau ini ada baru masuk. Karena waktu masih ada, kita baca lagi Mbak ya. Iya, Boleh ya, boleh, satu boleh, lagi ya. boleh. Izin bertanya Kak. Jadi bagi perusahaan yang belum mensosialisasikan perubahan NPWP 16 digit diundurkan saja ya Kak, karena pemberlakuannya diundur. Oh maksudnya ini dia Mbak siapa ini? Mbak Ranti. Ya nggak apa-apa Mbak ya. Ya, menurut saya jangan diundur ya, Ya. Mbak. Kalau mau lakukan sosialisasi, lakukan saja. Tapi kan tinggal diupdate informasinya bahwa Betul. pemberlakuannya bukan 1 Januari gitu. Betul. Bukan 1 Januari 2024, tapi menjadi 1 Juli 2024. Betul sekali. Jadi nggak usah diundur-undur ya. Iya, lakukan saja sosialisasinya Iya, gitu. kawan pajak. Jadi lakukan pemadanan dari Iya, sekarang, dari betul. kemarin harusnya. Iya. Ya Mbak ya. Ya, nggak usah diundur-undur lagi ya. Oke. Ini saya cek lagi pertanyaan kayaknya terakhir nih dari Mbak Ranti Oke. dan Ari. Oke. Karena coba saya cek waktunya juga sudah ini ya, kawan pajak ya. Mbak, Sudah karena lewat keterbatasan 30 waktu nih, menit Mbak. nih kita Sudah ya. lewat 30 menit. Nah, waktunya kita berpisah nih. Nanti kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Iya. Iya. Bagaimana nih Mbak Marlin? Boleh nggak disimpulkan sedikit nih yang tadi Mbak Marlin sudah sampaikan Iya. updatean-updateannya, cara-caranya. Apa sih kesimpulan dari pemandangan NIK kita pada hari ini? Iya, hari ini ya. Iya. Ya, kita recap nih informasi yang sudah saya sampaikan hari ini kawan pajak ya. Yang pertama, penggunaan NPWP 16 digit ataupun implementasi NIK menjadi NPWP ini berlaku secara penuhnya diundur menjadi dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Nah, yang kedua, menjelang pemberlakuan ini kawan pajak harus mempersiapkan diri dengan melakukan pemadanan data-datanya. Pemadanan NIK menjadi NPWP ataupun data-data lain ya untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia pun harus melakukan pemadanan data gitu ya, sehingga ini tidak menghambat aktivitas kawan pajak ke depannya gitu ya, tidak menghambat misalnya ada layanan-layanan yang perlu kawan pajak dapatkan, itu tidak terpengaruh ke depannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara melakukan pemadanan data itu sangat mudah sekali kawan pajak, bisa dilakukan sendiri secara mandiri, secara online dan cukup membutuhkan handphone aja dan bisa dilakukan di halaman DJP online masing-masing. Kemudian yang keempat, nah apabila kawan pajak mengalami kendala, kegagalan gitu ya, terjadi kegagalan atau ada data yang tidak sesuai, kawan pajak tidak perlu panik, segera konfirmasi ke KPP terdaftar apabila diperlukan nih perubahan data seperti itu. Oke, baik nih, sangat-sangat jelas ya kawan pajak ya kesimpulan dari Mbak Marlin pada sore hari ini. Luar Ya. biasa sekali perbincangan kita nih Mbak Marlin nih. Ya, Semoga ya apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semua. ya semoga ya Kak Takim. Terima kasih nih Mbak Marlin sebagai narasumber yang keren kita pada hari ini. Yeay. Karena memang cuma satu ya hari ini narasumber ya. Jadi narasumber paling keren Paling karena cuma keren, sendiri. Karena cuma sendiri, Ya. nggak ada lawannya. Ya terima kasih ya Kak Takim. Oke baik. Nah selanjutnya nih, boleh nih kawan pajak memberikan masukan kepada kami nih apa yang telah kita bahas pada hari ini, materi seputar perpajakan apa ya, melalui di DM Instagram pajak, DM Instagram @pajakmadya_bpn. Ya. Ya, kalau kawan pajak pengen nih materi apa yang dibahas di live Instagram, silakan tuh DM saja @pajakmadya_bpn. Jangan lupa juga kawan pajak follow media sosialnya KPP Madya Balikpapan. Betul sekali. Ya, Mana aja ada tuh Kak di Takim? fanpage Facebook KPP Madya Balikpapan. Ada juga YouTube-nya Mbak. Ada Wow. juga YouTube-nya ya kawan pajak ya @KPP Madya Balikpapan.
Ya. Twitter pun juga Pajak Madya BPN. Oke, baik. Seluruh layanan yang kami sampaikan, seluruh layanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya, ya. Dan mohon dukungan untuk KPP Madya Balikpapan untuk meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Ya. Kesehatan, Mbak Marlin, Betul kawan sekali. pajak, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.